dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kita diberikan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan doa pagi. Terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi yang cerah ini, di mana kami dapat bangun dan menikmati akan berkat-berkat-Mu. Tuhan, betapa Engkau sungguh sayang kepada kami, betapa Engkau cinta kepada kami, betapa Engkau sungguh memperhatikan kami, ciptaan-Mu. Dan biarlah kami pun dapat bersyukur atas semua hal yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini itu dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami petunjuk, memberikan kami arah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga peralatan yang kami pakai, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah dengan hubungan internet. Tolong Tuhan Kau juga berkati untuk Bapak hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan. Buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami, sehingga kami betul-betul mendengarkan pesan dan nasihat-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan doa pagi ini. Kita akan membaca dari kitab Yakobus 4 ayat 13 hingga 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Terpujilah Tuhan, kita yang sudah mendengarkan dan kita bersyukur bila kita bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus ini ada beberapa pesan dan ada beberapa nasihat. Yang pertama, memang di dalam kehidupan kita seringkali kita mendengarkan hidup itu seperti ngombe. Hidup itu seperti sedang ngombe. Ya, namanya ngombe itu pastilah tidak lama, Bapak Ibu. Kita misalnya datang ke warung terus kemudian ngombe, atau kita ngopi ke kafe cuma sebentar aja, ngombe secukupnya kemudian kita akan pulang. Ya, nah apa yang kita ombe itu, apa yang kita minum di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, hidup adalah suatu hal yang terbatas secara waktu dan ruang. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak terbatas umurnya. Tidak seorang pun yang bisa hidup di dua tempat, hidup di dua alam. Tetapi manusia haruslah sebenarnya mempunyai suatu keterikatan dengan waktu dan ruang. Masa hidup kita 70 atau lebih, dan itu merupakan suatu karunia bila kita bisa mendapat umur 70 lebih. Nah, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang di dalam hidup kita, ketika kita masih produktif, masih muda, ketika kita masih mempunyai cita-cita, ketika kita masih kuat, ketika kita masih muda, kita mempunyai rencana, planning di dalam hidup kita. Kita kepingin seperti apa nantinya. Ketika kita masih muda, kita berusaha untuk menggali, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan, supaya mendapat pekerjaan yang lebih baik, supaya mendapat kehidupan yang lebih enak, supaya mempunyai pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang lebih besar, pendapatan yang lebih dari cukup, seseorang bisa membeli apapun, membeli rumah, membeli mobil, membeli kenikmatan, traveling kemanapun. Dan ketika sudah meninggal pun dia sudah merasakan kenikmatan dunia. Itulah yang direncanakan oleh manusia duniawi. Seringkali kita merencanakan seperti itu. Seringkali kita merencanakan begitu bagus planning kita, begitu bagus perencanaan kita. Kita mau sekolah maksimal usia 25 atau 30. Kemudian cari pekerjaan, cari yang baik. Bila kurang baik akan terus mencari terus. Kutu loncat atau berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mencari gaji yang lebih baik. Atau kalaupun kita bekerja secara sendiri, kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika kita berdagang pun kita mendapatkan, mencari cuan, mencari keuntungan sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan anak kita, dan kehidupan cucu kita. Nah, seringkali kita mempunyai planning seperti itu. Seringkali kita berpikir, jangan sampai ketika saya bekerja, ketika saya mendapat keuntungan, jangan sampai saya kekurangan apapun. Jangan sampai istri, suami, ataupun anak sengsara karena kurangnya pendapatan, karena kurangnya uang yang dihasilkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 4 ini ternyata tidaklah demikian. Planning manusia, rencana manusia mungkin baik untuk manusia itu sendiri. Tetapi apakah baik untuk Tuhan? Di sini ada nasihat yang sangat baik, nasihat yang membuat kita bijak. Yang pertama adalah haruslah kita mempunyai kerendahan hati
ketika membuat rencana. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Karena itu kita harus bijak. Artinya membawa atau menyertakan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Jadi kalau kita menyertakan Tuhan di dalam rencana kita, niscaya kita akan puas. Karena bukan kita memenuhi ambisi kita, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, rencana kita itu sungguh sangat sempurna. Yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Tenaga manusia itu terbatas. Ketika usia 40 atau 50, tenaganya sudah berkurang, sangat berkurang. Dan semakin lama akan semakin menua. Secara fisik akan semakin berkurang tenaganya. Dan mungkin juga kita mengandalkan otak kita, mengandalkan pikiran kita. Bagaimana kita pintar sekali untuk berbisnis, pintar sekali untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi itu tidak bolehlah kita mengandalkan otak atau pikiran kita. Ataupun kita tidak boleh mengandalkan aset kita, kekayaan kita, uang kita, ataupun kekuasaan kita ketika kita masih berkuasa, atau jabatan kita ketika kita masih mempunyai jabatan yang tinggi. Itu semua tidak boleh kita andalkan. Kita hanya mengandalkan dari Tuhan saja. Kita semakin hari harus semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu ada dua nasihat. Yang pertama, rendah hati dan tidak mengandalkan apapun selain Tuhan. Ada pesan juga yang kita bisa lihat di dalam Yakobus ini. Pesannya yaitu bahwa tadi sudah dikatakan, tidak ada seorang pun yang tahu nasibnya besok pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa meramal dirinya sendiri apa yang terjadi besok. Semuanya tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Kehidupan ini adalah misteri. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu apakah besok kita akan sakit. Kita tidak tahu apakah besok kita akan mengalami sesuatu hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Semuanya adalah misteri. Jadi Bapak Ibu, itu adalah suatu pesan atau kesan. Dan berita itu sudah pasti. Tidak ada seorang pun yang tahu akan kehidupan esok. Yang kedua, pesan atau berita, yaitu hidup ini adalah hidup yang singkat seperti uap. Hidup yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Uap itu sebentar kelihatan kemudian lenyap. Atau mungkin ketika kita mengalami suatu perjalanan di pegunungan, kita melihat embun, ya, embun yang menghalangi jalan. Kadang-kadang itu berkabut, ya Bapak Ibu. Kabut itu kadang-kadang tiba-tiba langsung banyak sekali. Sampai 3 meter pun kita tidak bisa melihat arah depan karena tertutup oleh kabut. Nah, hidup itu pun, tapi tiba-tiba pun kabut itu bisa juga cepat hilang karena angin yang kencang. Hidup itu seperti uap. Artinya hidup itu adalah singkat, Bapak Ibu. Pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk melayani sesama, untuk melayani keluarga. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita diingatkan sekali lagi, hidup kita harus bijaksana. Tadi dikatakan masih ada pertanyaan, apakah arti hidupmu? Itu pertanyaan setiap manusia. Nah, itu sebagai bahan refleksi diri ketika kita ditanyakan,
Untuk apa kita hidup? Apa yang kau lakukan dengan hidupmu? Itu adalah pertanyaan yang sangat baik dan sangat mendasar. Setiap manusia harus mengetahui jawabannya masing-masing. Tetapi yang pasti, hidup ketika kita diberikan kehidupan oleh Tuhan itu adalah anugerah. Dan hidup ini adalah proses untuk beriman terus, percaya terus kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini adalah suatu kesempatan. Kita tidak mempunyai kesempatan lain selain di dunia ini. Ketika kita sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, Bapak Ibu, kita diingatkan sekali lagi di dalam Yakobus ini. Rencanamu adalah rencana Tuhan. Itu adalah yang paling baik. Dan bijaksanalah ketika kamu hidup. Dan harus ada kerendahan hati, jangan memegahkan diri. Dan jangan sombong, dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi andalkanlah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian persekutuan doa pagi ini, saat teduh untuk kita. Bapak Ibu, kita akan memulai untuk berdoa syafaat. Kita akan berdoa beberapa pokok syafaat yang sudah tertera di dalam genta kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang terambil dari kitab Yakobus. Dan biarlah kami menyadari bahwa kami harus rendah hati di dalam kami merencanakan apapun. Kami tidak boleh mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kami juga harus mempunyai kebijaksanaan di dalam kami hidup. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ketika kami menyadari bahwa bulan ini adalah bulan keluarga, biarlah kami pun ketika mempunyai perencanaan di dalam keluarga kami, biarlah kami terus menyertakan Engkau di dalam perencanaan apapun yang kami lakukan, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan pejabat tingkat pusat hingga sampai daerah. Berkati semua, biarlah mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Berkati kesehatannya, dan biarlah mereka pun dapat terus untuk berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa untuk tahun politik Tuhan, biarlah yang sudah dimulai bulan Oktober ini, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif maupun lembaga-lembaga yang lain, pemilu, pilkada serentak, biarlah semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Biarlah Engkau terus memberkati seluruh rencana-rencana bangsa dan negara ini ketika memilih pemimpin. Dan biarlah kami pun dapat memilih pemimpin yang baik dan tepat untuk kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah Engkau memberkati, biarlah berkati juga pengurus cabang, pengurus pusat, kepala sekolah, guru, dan anak-anak murid-murid. Biarlah Engkau berkati semua sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati untuk TK Kasih Ibu. Biarlah Engkau berkati agar semuanya pun dapat berjalan dengan baik, baik pengurus yayasan maupun kepala sekolah maupun guru maupun murid-murid TK. Biarlah semuanya dapat belajar dengan baik pula dan mengajar dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati untuk
proses pembangunan dan pendewasaan Gereja Bajem Bumiayu, biarlah Engkau berkati agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik, dan biarlah dapat menjadi Bajem Bumiayu menjadi Bajem yang dewasa, menjadi GKI Bumiayu. Berkati seluruh prosesnya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis atau tanggal 4 Oktober. Biarlah Engkau berkati semua agar semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berkati juga untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami yang saat ini lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Fawulangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Mulyadi, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayong, Bapak Hao Chungming. Berkati semuanya Tuhan, berkati agar semuanya dapat Engkau berikan kekuatan secara fisik. Berkati juga obat-obatan yang diminumnya agar semuanya dapat memulihkan kesehatan maupun kekuatan fisik mereka. Berkati juga mereka yang merawatnya Tuhan, keluarga atau famili yang merawat, agar mereka pun tetap sabar dan dapat merawat saudara mereka yang dikasihi dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, dan bila sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami, bila Engkau terus memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Dan ingat Bapak Ibu, rencana kita adalah rencana Tuhan. Amin.